Alhamdulillah, kita bersyukur dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quranul Karim siri yang ke-286 yang akan membahas ayat 15 hingga 19 dari surat Al-Anfal. Seperti biasa, sebelum kita terjemah dan tafsirkan, marilah kita baca dulu bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwallumul adbar wa may yawallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah inna Allah sami'un alim. Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tamtahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walan tughniya ankum fi'atukum syai'a walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Nah, demikianlah ayat 15 hingga 19 dari surat Al-Anfal. Hadirin dan hadirat, berikut adalah tafsiran ayat. Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kaum muslimin agar mematuhi keputusan Allah dan Rasulnya, yaitu agar mereka menghadapi orang-orang musyrikin yang akan memerangi mereka serta melarang keras kaum muslimin membantah keputusan tersebut. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang pula mereka membelakangi musuh, apalagi sampai lari daripada medan pertempuran. Ada kekurangan, apalagi sampai lari, bukan dari ya, jadi lari, apalagi sampai lari daripada medan pertempuran
serta menerangkan pula bagaimana pedoman yang mesti dipegang ketika berperang. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, yakni mundur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman bahawa apabila mereka berhadapan dengan orang-orang kafir yang sedang datang menyerang, maka kaum muslimin dilarang keras membelakangi mereka, apalagi sampai lari dari pertempuran. Syekh As-Sa'di berkata dalam tafsirnya, dalam ayat ini Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman agar memiliki keberanian keimanan, asyuja'atul imaniyah, keberanian yang didorong oleh rasa iman dan kekuatan melaksanakan perintahnya, serta berusaha untuk mengambil sebab-sebab yang boleh menguatkan jiwa dan jasad. Jadi Allah suruh supaya kita berbuat sesuatu bila diserang oleh orang-orang kafir. Syekh Asy-Syaukani pula dalam tafsirnya Fathul Qadir, menurut zahir ayat ini bahawa larangan daripada medan pertempuran, bahawa larangan lari dari medan pertempuran bersifat umum ke atas semua orang-orang yang beriman pada semua peperangan, pada semua zaman dan semua keadaan, kecuali dengan tujuan taktik atau strategik. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, zahir ayat ini, larangan lari dari medan pertempuran itu bersifat khas atau am. Tak kira pertempuran dimanapun, bila, dalam keadaan macam manapun tak boleh lari. Namun demikian sebahagian sahabat berpendapat bahawa larangan ini khas hanya dalam peperangan Badar sahaja. Ini khas pula. Jadi dalam hal ini ada berapa pendapat? Dua. Ada membawa makna larangan itu am, ada larangan itu khas perang Badar sahaja. Sebab jika mereka diperbolehkan lari dari medan pertempuran, maka akan musnahlah umat Islam dan tiada lagi manusia yang akan menyembah Allah seorang pun di muka bumi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena perang Badar adalah perang yang menentukan, perang pertama. Dan umat Islam ketika itu walaupun jumlahnya sedikit, namun dimenangkan oleh Allah. Oleh sebab itu, umat Islam yang 300 orang itu sama sekali tidak boleh lari. Sebab bila lari dan akibat daripada lari medan pertempuran umat Islam akhirnya kalah, nah itu besar akibatnya. Kondisi ini berbeza dengan keadaan pada akhir zaman. Nah, yang mengatakan larangan lari itu khas untuk perang Badar saja, berbeza dengan kondisi pada akhir zaman. Dan yang menyokong pendapat larangan itu khas dalam perang Badar saja bukan sembarang orang. Mereka adalah Umar ibn Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Abbas, Abu Hurairah dan lain-lain. Betul tak itu sahabat-sahabat utama yang berpendapat am atau khas larangan itu? Khas. Namun demikian menurut pendapat jumhur, ayat ini muhkamat. Ia bersifat umum, bukan khusus. Yakni lari dari medan pertempuran adalah haram dan dosa besar. Tak kira bila pun peperangan itu terjadi. Itu jumhur. Sebab di antara pertimbangan mereka, kalau terjadi di satu kawasan peperangan, umpamanya di Afghanistan, ternyata umat Islam
yang berjuang di pihak Islam kalah. Betul tak? Di bumi lain masih banyak orang Islam lagi. Betul tak? Itu pertimbangan mereka. Kalau perang Badar tak macam itu. Bila musnah, memang habis. Boleh faham tak? Masalah perbezaan pendapat itu masalah biasa. Cuma pemahaman mereka. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Barang siapa yang membelakangi mereka, yakni mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ayat ini Allah mengancam kaum muslimin yang melarikan diri dari pertempuran bahwa mereka akan kembali pulang dengan membawa kemurkaan Allah. Mereka akan disiksa dengan neraka jahanam, yaitu tempat kediaman yang sangat menyedihkan. Namun demikian, Allah mengecualikan jika pengunduran itu atas dasar mengatur siasat, seperti mencari posisi yang menguntungkan dalam pertempuran. Itu hukumnya boleh tak? Boleh. Apalagi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tolong ikuti, al-harbu khid'ah. Peperangan adalah tipu muslihat. Itu sebabnya dalam peperangan boleh bohong tak? Boleh. Pertempuran umpamanya mula nampaknya seperti mundur, padahal mundurnya barangkali berpindah ke arah posisi lain untuk menyerang musuh. Itu kan satu muslihat. Nah, muslihat ini dibolehkan tak dalam peperangan? Itu sebabnya bunyi hadis tadi, tolong ulang sekali lagi, al-harbu khid'ah. Peperangan adalah tipu muslihat. Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata, ayat ini menunjukkan bahawa lari dari medan pertempuran adalah haram hukumnya dan termasuk ke dalam salah satu dosa besar. Hakikat ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong ikuti, ijtanibus sab'al mubiqat ayil muhlikat. Qalu ya Rasulullah ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, apakah 7 perkara itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, pertama, menyekutukan Allah, syirik. Kedua, melakukan sihir. Yang ketiga, membunuh seseorang yang Allah haram membunuhnya kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari pertempuran, peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh berzina wanita mukminat yang baik-baik yang tidak berniat berbuat salah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Termasuk tak lari dari medan pertempuran itu ke dalam salah satu dosa besar? Ini di antara hujah daripada jumhur yang mengatakan lari medan pertempuran ketika sedang bertempur adalah bersifat umum, bukan hanya dalam perang Badar sahaja. Syekh As-Sa'di berkata, ayat ini menunjukkan bahawa lari daripada medan pertempuran tanpa keuzuran adalah termasuk salah satu dosa besar sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis yang sahih di atas. Dan juga
ancaman pada penghujung ayat tersebut bahawa bagi mereka neraka Jahannam. Ustaz ulang, selain hadis Nabi, ada tak isyarat bahawa lari dari medan pertempuran itu adalah dosa besar? Ada tak? Apa dia syarat itu? Untuk mereka tersedia neraka Jahannam. Ustaz tak sebutkan sedikit di sini. Haram dan dosa besar dalam Islam tidak semestinya ada kata haram. Kadang-kadang laknat. Allah melaknat anak yang melaknat bapaknya atau ibu bapaknya. Lalu ditanya, macam mana ada anak yang melaknat ibu bapaknya sendiri ya Rasulullah? Mana ada? Kata Nabi, dia melaknat ibu bapa orang lain. Lalu orang lain tersebut pun marah, lalu melaknat mak bapak dia. Ini sama hukumnya dia A tadi melaknat ibu bapa sendiri, indirectly. Maknanya hukumnya haram tak? Haram. Laknatullahi ala rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang makan rasuah dan memberi rasuah. Tak ada kata haram pun, tapi rasuah tetap hukumnya haram. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tadi kita dah sebut, tak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Membawa makna memutuskan silaturahim adalah haram. Tak ada kata haram pun, cuma disebut tidak masuk syurga. Nah, lari dari medan pertempuran masuk neraka Jahannam, haram tak? Itu maksudnya. Kita teruskan. Adapun mafhum atau pengajaran yang tersirat dalam ayat itu ialah, jika mundur ke belakang dengan tujuan taktik atau strategik adalah dibolehkan dan tidak dilarang. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini pula Allah menegaskan bahawa membunuh musuh dalam peperangan dan larangan mundur jika berhadapan dengan musuh adalah salah satu syarat atau hanya sebab untuk mendapat kemenangan. Jangan mundur bila berhadapan dengan musuh. Arahan agar musuh-musuh dibunuh itu hanya sebab untuk mendapat kemenangan. Sebenarnya bukanlah mereka yang membunuh dan memenggal kepala musuh berdasarkan ayat di atas, tetapi sebenarnya yang memenggal kepala musuh adalah Allah Azza wa Jalla, yang membunuh mereka untuk memberi kemenangan yang baik untuk kaum mukminin. Mungkin timbul tanda tanya, macam mana Ustaz Allah yang penggal? Ini penjelasannya. Syekh Al-Maraghi berkata, hai orang-orang beriman, berjuanglah melawan orang-orang kafir dengan sepenuh hati dan sabar. Kemudian dengan berkat bantuan Allah, perhatikanlah segala bantuan Allah kepada kamu dengan mengalahkan musuh-musuhmu, walaupun bilanganmu sedikit dan kekurangan persenjataan berbanding mereka. Ini semua tidak mungkin akan berlaku tanpa bantuan Allah. Betul tak? Bila perjuangan itu tak seimbang, tidak diharapkan bilangan sepertiga bilangan musuh. Tidak diharapkan kekuatan senjata mereka lebih canggih, lebih sempurna. Lalu siapa sebenarnya yang telah memenangkan orang-orang Islam? Allah.
bukan senjatanya, bukan tenteranya. Itu maksudnya. Bukan kamu yang memenggalkan kepala mereka, tapi Allah lah yang memenggal, dengan makna Allah lah yang memenangkan perjuangan mereka. Walaupun pada zahirnya tanganmu yang memenggal kepala mereka, tetapi pada hakikatnya Allah lah yang membunuh mereka. Hakikat ini sangat jelas dinyatakan oleh Allah sendiri di dalam firman-Nya, At-Taubah ayat 14. Tolong ikuti. Qatiluhum yu'azzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang beriman. Jadi sebenarnya yang membunuh mereka siapa? Allah. Memang nampaknya tangan-tangan mereka yang menggal. Ibu-ibu dan bapa sekalian, sama tak? Bila suami beri kita saraan, bila ayah beri kita duit belanja, bila kerajaan beri kita gaji, sebenarnya yang beri rezeki siapa? Kita hanya penyalur saja. Tangan kita memang nampak, tapi sebenarnya Allah yang beri rezeki. Boleh faham? Lebih kurang macam itulah. Itu maksudnya. Bukan kamu yang membunuh musuh, tapi Allah lah yang memenggal kepala mereka. Maksudnya dengan makna itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, menurut jumhurul ulama ahlus sunnah wal jamaah, segala perbuatan manusia adalah makhluk ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Ini pelajaran akidah. Ustaz ada sebut di dalam buku 2 Akidah, muka surat 185. Segala perbuatan manusia adalah makhluk ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Namun demikian, untuk mencapai tujuan, apakah agar mendapat apa yang dicita-citakan atau terhindar dari malapetaka atau kemudaratan, maka manusia wajib berusaha dengan mengambil sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yakin bahwa manusia hanya muassir naqis. Tolong ulangi. Muassir naqis, yakni pemberi kesan yang kurang atau tidak sempurna, sedangkan muassir tam, yakni pemberi kesan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ada sebut ini di dalam buku Akidah 2. Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata, Ustaz ulang sekali lagi. Untuk sampai ke dewan ini, kita perlu naik kenderaan, naik tangga sampai. Usaha yang kita telah buat itu akhirnya memberi kesan sampai di sini. Memberi kesan yang sempurna atau naqis? Naqis. Yang memberi yang memberi kesan sempurna kewujudan kita di ruangan ini adalah Allah. Walaupun usaha kita pagi tadi untuk datang, tapi bila Allah berkehendak, ada tak kemungkinan kita saat ini sedang di ruangan emergency, accident, atau balik ke kampung kan dapat telefon mak sakit? Betul tak? Itu maknanya Allah lah yang memberi kesan yang sempurna, muassir tam. Namun demikian, walaupun Allah pemberi kesan yang sempurna, namun manusia perlu tak berusaha untuk mengambil sebab-sebab. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata, menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesungguhnya perbuatan manusia adalah makhluk Allah,
Hal ini sangat nyata dan jelas sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya Az-Zumar 62, tolong ikuti. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Tolong jawab. Allah cipta kita. Kita dipanggil makhluk. Allah pula Khalik, creator. Kita makhluk yang dicipta. Maha pencipta, Khalik, yang dicipta makhluk. Nah, sekarang pertanyaannya, kita insan ni makhluk Allah. Allah cipta. Perbuatan-perbuatan insan makhluk Allah atau bukan? Confused. Makhluk atau bukan? Yes, itu yang betul. Kalau diri ini saja makhluk Allah yang cipta, lebih-lebih lagi lah segala yang muncul dari diri ini. Betul tak? Kalaulah diri ini Allah yang bikin, ya Allah yang cipta, lebih-lebih lagi lah apa saja yang muncul dari diri ini, lagilah makhluk. Namun demikian, kita diberi akal untuk membandingkan mana baik mana buruk. Diturunkan Rasul untuk membimbing, diturunkan kitab untuk dijadikan panduan. Lalu kita pun berusaha. Suruhan dibuat, larangan dijauhi, kita akan dapat balasan di sana. Maknanya usaha-usaha kita walaupun itu makhluk, Allah ambil kira atau tidak? Ambil kira sehingga kita layak dapat pahala. Padahal kalaulah apa yang kita buat, attend kelas, baca Quran, salat berjamaah, bersilaturahim, sedekah, itu adalah makhluk Allah, sebenarnya itu adalah hak Allah. Allah yang buat. Tapi karena Allah ambil kira usaha kita, Allah beri kita pahala. Setuju? Oleh sebab itu jangan sampai tidak setuju bila dihumban dalam neraka, bila buat perkara maksiat. Boleh faham maksudnya? Mengapa kita dalam hal ini, ya Allah, aku telah berusaha menyembahmu, mana ganjarannya? Tapi bila dapat dosa pula kita kata Allah tak adil. Itu sebabnya tadi kita dah sebut derajat yang paling tinggi di sisi Allah bukan terletak pada pangkat, pada harta, tapi pada takwa. Apa makna takwa? Buat suruhan, jauhi larangan. Betul tak? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selanjutnya dalam ayat di atas Allah menunjukkan firman-Nya, menujukan firman-Nya khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab baginda waktu itu bertindak sebagai pemimpin, leader bagi orang-orang yang beriman, bahawa bukanlah Nabi yang melempar segenggam tanah ke arah musuh ketika baginda melemparnya sehingga mengena semua muka musuh, tetapi sebenarnya Allah lah yang melemparkannya. Nah, ini dia. Ayat ini selalu digunakan oleh orang-orang tarikat sehingga mereka tak perlu berusaha sebab semuanya kerja Allah. Ini dalam salah memahami ini akhirnya mereka jadi Jabariyah. Semuanya kita ini terpaksa. Allah yang kontrol. Kita tak ada usaha, salah. Sebenarnya dia ada kaitannya dengan perang Badar. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah melalui malaikat Jibril, ambil segenggam pasir, lempar ke arah musuh. Nabi buat tak? Nabi buat. Nabi lempar saja ke arah musuh yang 1000 orang lebih. Pasir tersebut memasuki semua mata musuh, semua lubang hidung musuh dan mulut musuh. 3 anggota ni dimasuki pasir.
sehingga mereka tak dapat melihat. Siapa yang memasukkan pasir dalam mata, lubang hidung dan mulut? Allah, bukan Nabi. Nabi melempar. Ini maksudnya, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Boleh faham? Dengan maksud itu. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada usaha tak? Tapi yang menyempurnakan usaha itu adalah Allah. Ini yang disebut dengan Muhammad ada muasir, pemberi kesan, tapi naqis. Allah muasir, tam, yang sempurna. Kita teruskan. Penjelasannya macam ini. Hakikat di atas diperkuatkan lagi riwayat daripada Ali bin Abu Talhah, daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan kedua tangannya ketika perang Badar sambil berdoa. Lihat tu, mengangkat tangan lagi. Ke arah mana? Ke arah langit. Ya. Ini bunyi doa Nabi. Allahumma in tuhlik hadhihi al-asabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ardi abada. Ya Tuhan, ya Allah Tuhanku, jika kelompok kecil dari pemeluk agama Islam ini engkau kalahkan, niscaya tiada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini untuk selamanya. Ekoran daripada doa Nabi itu, lalu Jibril mendekati Nabi, lalu berkata kepada Nabi, khuz qabdatan minat turab. Tolong ikuti, khuz qabdatan minat turab farmi biha fi wujuhihim. Ambillah segenggam tanah, kemudian lemparkanlah ke arah orang-orang kafir Quraisy itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan arahan tersebut sehingga tidak seorang pun dari orang-orang kafir Quraisy yang tidak ditimpa pasir pada kedua matanya, kedua lubang hidungnya dan mulutnya. Kemudian mereka pun lari tunggang langgang. Karena apa? Dah tak nampak lagi musuh. Profesor Wahbah Az-Zuhaili menambah, ada perbezaan antara perbuatan Allah dengan perbuatan Nabi dan orang-orang beriman. Allah adalah, tolong ikuti, ini istilah lain pula, tapi sama dengan muasir tam, yaitu muasir hakiki. Muasir hakiki. Dipanggil juga dengan istilah lain apa tadi? Muasir tam. Hakiki ini yang sebenarnya, tam itu sempurna, pemberi kesan yang sebenarnya untuk mencapai apa-apa yang dicita-citakan. Adapun perbuatan manusia hanya sekedar al-qiyamu bil asbabiz zahiratil maqdurah, melaksanakan sebab-sebab yang zahir yang mereka termampu untuk mencapai apa yang mereka impikan. Hal ini sama halnya pada semua usaha umat manusia dan perbuatan mereka yang zahir. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan manusia sama sekali tidak akan menentukan hasilnya kecuali dengan perbuatan dan kesan daripada Allah. Hadirin dan hadirat, petani, betul tak gali lubang, masuk benih, timbus, kasih baja dan siram air? Betul tak? Namanya petani ini muasir. Tolong sambung. Naqis. Apa makna naqis? Tidak sempurna, kurang. Makna asalnya naqis itu kurang, maknanya tidak sempurna. Tapi yang menumbuhkan biji tersebut bertunas dan membesar itu kerja siapa? Itu yang dipanggil dengan muasir tam atau muasir hakiki. Boleh faham tak? Sama halnya. Ustaz baru balik dari Batam, pergi juga ke laut, tengok nelayan tebarkan jalanya, turunkan jaringnya, kailnya. Itu namanya muasir apa? Apa yang mereka buat, yang akhirnya mereka dapat ikan sekian kilogram. Itu yang mendapatkan itu siapa? Muasir. Itu kerja siapa? Kerja Allah Azza wa Jalla. Nah, kiaskanlah, semua prinsipnya sama.
Dengan kata lain, okey, zalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Itulah kurnia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Dalam ayat ini Allah ingin menegaskan bahawa kemenangan yang diberikannya kepada orang-orang yang beriman adalah suatu nikmat anugerahnya untuk melemahkan golongan kufar yang selalu saja berusaha untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin seluruhnya. Imam Ibnu Katsir berkata, ini adalah bisyarah atau berita gembira yang lain pula daripada Allah untuk orang-orang beriman, sehingga mereka layak mencapai kemenangan. Allah memaklumkan bahawa dialah yang melemahkan tipu daya orang-orang kafir sehingga mereka binasa. Ini semua adalah nikmat anugerah Allah kepada orang-orang beriman. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walan tughniya ankum fi'atukum syai'a walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu, dan jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali pula, dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu semua kebahaya pun, sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan nada mengejek menunjukkan firman-Nya kepada kaum musyrikin bahawa jika mereka ingin mencari keputusan atau keputusan Allah, jika ingin mereka ingin mencari keputusan, maka keputusan Allah telah pun datang. Keputusan apa itu? Memenangkan orang-orang Islam dan mengalahkan orang-orang kafir. Itu maksudnya keputusan Allah. Allah telah memenangkan kaum muslimin walaupun bilangan mereka hanya sedikit dan persenjataan mereka sangat kurang. Selanjutnya Allah menyeru musyrikin bahawa jika mereka berhenti memusuhi Rasul dan pengikut-pengikutnya, maka sikap itu adalah lebih baik bagi mereka. Tetapi jika mereka berdegil juga menentang Islam, maka bantuan Allah akan tetap diberikan kepada umat Islam. Selanjutnya Allah menegaskan bahawa angkatan perang musyrikin walaupun bagaimana kuatnya tetap tidak akan dapat menolak bencana atau malapetaka yang akan ditimpakan Allah kepada mereka. Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang beriman. Imam Al-Maraghi, ini bagus. Ini beberapa poin yang kita boleh dapat pengajaran daripadanya, yang dipanggil dengan senjata makan tuan. Imam Al-Maraghi berkata, setelah Allah melemahkan tipu daya kufar Quraisy, lalu Allah ikuti pula dengan mengejek di atas usaha mereka, karena mereka memohon kepada Allah agar memenangkan perjuangan mereka dan mengalahkan Nabi Muhammad. Siapa mereka ini? Mereka minta pada siapa? Pada Allah. Nah, ini yang orang kata, orang kafir pun gunakan Allah. Ini dia ayatnya. Mereka minta pada Allah juga. Jadi Allah bukanlah istilah khas untuk orang Islam saja sebenarnya. Itu sebabnya nama bapa Nabi Muhammad adalah Abdullah. Maknanya sebelum Nabi Muhammad wujud, istilah Allah itu dah wujud. Allah dengan kepercayaan sebagai apa? Pencipta alam ini. Cuma yang tidak patut itu, mengapa non-Muslim sembah selain Allah? Kan itu saja yang tak patut. Tapi sebenarnya Creator mengadakan segala-galanya adalah Allah, memang Allah. Cuma berlainan slang barangkali. Tadi kita ada sebut Israel, itu dalam bahasa Ibrani, itu sebabnya Nabi Isa dikatakan di atas tiang gantungan, di atas tiang, sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang Kristen. Ilah, dipanggil Allah juga. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Imam Al-Maraghi berkata, setelah Allah melemahkan tipu daya kufar Quraisy, lalu Allah ikuti pula dengan mengejek di atas usaha mereka memohon kepada Allah. Musyrikin memohon kepada siapa? Allah, untuk memenangkan perjuangan mereka dan mengalahkan puak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq daripada Az-Zuhri bahawa Abu Jahal laknatullahi alaihi, semoga Allah laknat dia, berdoa pada perang Badar. Nah, dia doa, lihat tu. Coba ikuti. Ini sebenarnya jangan ikutilah. Ini doa Abu Jahal ni. Allahumma ayyuna kana aqta'a lirrahim wa ata bima la yu'raf fa ahinhu al-ghada fa kana dzalika minhu istiftaha. Maknanya, ya Tuhan kami. Allahumma maknanya ya Allah, ya Tuhan kami, siapa di antara kami yang memutuskan hubungan silaturahim, persaudaraan, yang membawa agama yang aneh tidak dikenal, maka hancurkanlah dia sebelum terbit fajar. Siapa maksudnya dia? Nabi Muhammad maksudnya. Maka yang demikian itu adalah sebagai permintaan kemenangan daripada Abu Jahal untuk Rasulullah. Boleh faham maksudnya? Ya Allah, begini latar atau backgroundnya macam ini. Nabi Muhammad sampai tidak berbaik-baik dengan uncle sendiri, Abu Lahab. Di mata orang-orang jahiliyah dan memutuskan silaturahim. Nabi Muhammad bawa ajaran beribadat Allah yang Maha Esa. Nenek punya amalan nenek moyang mereka pula menyembah berhala dan Tuhan itu ramai. Betul tak ajaran Nabi ini ajaran aneh? Ini maknanya, ya Allah, ya Tuhan kami, siapa saja dari kalangan kami yang memutuskan silaturahim, siapa saja dari kalangan kami yang mendatangkan ajaran-ajaran yang aneh yang tak pernah dikenal sebelumnya, musnahkanlah dia dan pengikutnya. Maksudnya Muhammad. Tapi sebenarnya yang diminta pada Allah. Takkan Allah hendak hancurkan Nabi Muhammad? Betul tak Allah sayang Nabi Muhammad? Ini yang Ustaz maksudkan. Ekoran dari doa itu justru Allah bantu Nabi Muhammad. Nah, lebih clear lagi, kata-kata As-Suddi berkata adalah kufar musyrikin ketika keluar dari Mekah menuju ke Pekan Badar. Mereka terlebih dahulu mengambil kain kelambu Ka'bah. Lihat, rupanya amalan setengah-setengah jemaah haji yang ambil Ka'bah kemudian buat tangkal ini supaya kabul doa. Ini semua amalan jahiliyah. Orang-orang kafir Quraisy ketika keluar dari Mekah menuju perang Badar, maksudnya untuk memerangi Muhammad, mereka terlebih dahulu mengambil kain kelambu Ka'bah, lalu mereka memohon pertolongan kepada Allah sambil berdoa, Allahumma ansur a'lal jundain wa akramal fi'atain wa khairil qiblatain. Faqala Allah Ta'ala in taftatahu. Lihat sekali lagi. Ya Tuhan kami, berilah kemenangan kepada pasukan yang paling tinggi derajatnya. Ya Allah, berilah kami kemenangan kepada pasukan yang paling tinggi derajatnya, kepada pasukan yang paling mulia, dan kepada kiblat yang paling baik. Maka sempurna doa ini, maka turunlah ayat in tastaftihu, ayat di atas. Maknanya doa ini sebagai asbabun nuzul. Turunlah ayat, yaitu jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan. Nah, Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata, sesungguhnya doa Abu Jahal makbul. Betul tak? Sesungguhnya doa Abu Jahal itu makbul dan didengar serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia berdoa agar Allah beri kemenangan kepada agama yang paling afdal. Mana agama yang paling afdal? Agama syirik ke, penyembah berhala, atau agama tauhid? Dan berilah kemenangan kepada agama yang paling hak. Mana yang paling hak, Islam ke atau syirik?
Di antara doa Abu Jahal pula di tempat yang lain berbunyi ini, Allahumma ansur afdalad dinaini wa ahaqqu bin nasar. Ya Tuhan kami, tolonglah agama yang paling afdal dan agama yang lebih berhak untuk ditolong. Allahu Akbar. Betul tak ini namanya senjata makan tuan? Itu sebabnya pengajarannya tahu tak? Bila kita kata Tuhan di langit, Allah kata begitu, Rasul kata begitu, orang kata songsang, orang doa kemusnahan kita, salah-salah doa itu makan tuan. Betul tak? Kita kena faham ini. Yang penting kita jangan bercanggah dengan Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja agama yang paling benar adalah agama Islam, dan golongan yang paling layak untuk dibantu oleh Allah adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.